Halo kawan-kawan semua, sahabat YouTuber dan sahabat operator beserta satu profesi ya, pekerja tambang teman-teman ya. Oke. Dalam kesempatan ini saya ingin beritahu bahwa channel ini saya buat untuk membagi pengalaman tentang pekerjaan di lapangan ya, terutama di area pertambangan batu bara dan juga pekerjaan sebagai seorang operator ya, operator dan juga driver. Nah, oke. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin beritahu ke rekan-rekan sekalian ya. Channel YouTube ini juga saya buat untuk berbagi dan saling mendukung teman-teman. Artinya seperti ini. Uh, saya akan pastikan teman-teman yang sudah subscribe di tempat saya akan saya subscribe kembali teman-teman ya. Jadi kita terus saling support gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu teman-teman. Mungkin saya agak telat buka HP atau seperti apa. Yang pasti setiap subscribe yang sudah masuk ke tempat saya akan subscribe kembali. Oke, itu yang pertama. Oke, dan juga dalam kesempatan ini saya ingin beritahukan kepada saudara dan teman sekalian juga, dalam membagikan sebuah pengalaman tentunya saya akan buat pernyataan ini hanya pengalaman pribadi atau masih banyak hal yang harus ditambahkan gitu teman-teman. Nah, tujuan saya di situ adalah supaya ilmu yang saya dapat itu saya bagikan ke teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan yang saya miliki itu bisa ditambahkan teman-teman di kolom komentar supaya kita sempurnakan di kemudian hari gitu ya teman-teman ya. Jadi kita membuat speak up dulu, nanti teman-teman bisa lihat apakah ada yang salah di situ atau ada yang harus ditambahi gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, saya ingin supaya teman-teman juga punya pemikiran yang lebih luas tentang dunia operator atau tambang batubara teman-teman, terutama di kawan-kawan yang mungkin masih awam ya, atau masih baru-baru ingin ke tambang gitu teman-teman ya. Kalau yang sudah lama udah nggak perlu di inilah teman-teman ya, udah pasti lebih banyak makan garam, asam garam kata-kata orang ya. Oke. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya juga ingin berbagi beberapa tips ya teman-teman ya, bagaimana caranya supaya awet dan bisa bertahan lama di dalam suatu pekerjaan ya teman-teman ya, terutama di area tambang batubara gitu ya. Oke. Yang pertama itu kita harus jaga absensi ya teman-teman. Absensi. Yang kedua, produktivitinya kita jangan sampai ketinggalan lah gitu teman-teman ya. Minimal kita udah berusaha lah gitu, dan kita tunjukkan keseriusan kita gitu. Kalaupun hasilnya tidak seperti yang ditargetkan, tetapi kita udah berusaha, nah itu punya nilai tersendiri teman-teman. Oke. Dan juga ketika ada peluang yang tinggi untuk mencapai sebuah productivity yang lebih bagus, nah di situ kita harus maksimalkan teman-teman. Oke, supaya ada plus minusnya. Oke. Yang berikutnya, attitude-nya dijaga teman-teman ya. Nah, ini yang sering bermasalah. Nah, kadang-kadang orang-orang atau kita sendiri juga nggak menyadari kita ini kan di lingkungan perusahaan ya, bukan di lingkungan kita sendiri ya teman-teman ya, bukan di rumah gitu. Jadi di sini juga perlu kita jaga attitude ke teman-teman kerja, ke atasan atau ke siapapun yang ada di area tambang ini, karena kita nggak bisa samakan kita pola pikir kita dengan pola pikir mereka. Jadi bergurulah sepantasnya gitu teman-teman ya. Dan juga siap dikritik ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan prosedur teman-teman. Artinya kita nggak perlu marah kalau dikritik ya teman-teman ya. Justru kadang-kadang kritik itu membuat kita berpikir, oh ternyata ada yang lebih baik, ternyata
yang saya buat itu belum memenuhi daripada kriteria teman-teman ya gitu. Jadi ketika ada kritikan justru kita harus berterima kasih supaya besok kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan gini teman-teman ya, belum tentu pengkritik itu nantinya akan lebih pintar dari kita kalau kita menerima gitu teman-teman. Karena semua yang dikritik itu tentunya kan kita akan evaluasi, oh ya benar atau enggak sih. Nah, kita evaluasi dan kita perbaiki. Nah, pengkritik pada umumnya dia hanya ingin mengetahui kesalahan orang lain gitu teman-teman, tanpa kadang menyadari dirinya sendiri juga. Sering juga seperti itu gitu teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah, oke itu manusiawi lah teman-teman. Oke, selanjutnya selalulah komunikasi positif ya teman-teman, baik ke rekan kerja atau semualah yang ada di area kerja kita ya, selalu komunikasi positif supaya terhindar dari kecelakaan gitu. Karena di area kerja kita kan banyak itu yang unit support, yang unit produksi itu juga, yang dan lain-lain teman-teman ya. Komunikasi positif itu aja teman-teman dari saya untuk malam hari ini. Tetap semangat, selalu kreatif dan selalu sehat. Oke.